Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan mari kita bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Ya, untuk video yang kemarin sorry banget, aneh salah nyebut gitu. Kayaknya emang yang awal aneh salah nyebut, terus kemudian aneh ulang, tapi justru yang aneh potong yang ulangannya. Jadi kemarin aneh nyebut jadikan ini sebagai pelajaran untukmu, kurang lebih kayak gitu. Tapi aneh nyebutnya malah pelajaran. Jadi sorry banget. Ya anggap aja itu jokes dari Mimin yang agak garing gitu ya. Nah, di part sebelumnya sekali lagi Sofan berhasil lolos dari kematian karena diselamatkan oleh Murong Sue yang kebetulan lewat. Lalu kemudian setelah membayar kebaikan Murong Sue, Sofan pun kembali melanjutkan perjalanannya ke kota Jujin, salah satu kota besar di bawah kekuasaan Songzhou, yang mana tujuannya adalah untuk menggunakan susunan teleportasi yang ada di sana supaya dia bisa kembali segera ke Shizhou. Jadi kita akan dengarkan aja langsung di part 186, dan part kali ini aneh ambil dari bab 951 sampai dengan 955. Sebuah kota yang megah terlihat di balik bukit. Tempat ini dikenal dengan ibu kota Jujin, di mana tempat ini adalah distrik perdagangan terbesar dengan berbagai macam kekuatan yang ada di dalamnya. Meski wilayah ini masih di bawah kepemimpinan Songzhou dan banyak pejabat juga yang ditugaskan untuk mengolah tempat ini, tapi ada satu kekuatan yang bahkan tidak bisa dengan mudah mereka sentuh. Kekuatan itu tidak lain adalah perusahaan dagang Haichuan. Haichuan berarti bercuan nanti. Yang mana merupakan salah satu kamar dagang terbesar dari kelima wilayah. Pengaruh Haichuan sangatlah besar, bahkan Kekaisaran Bintang Pedang pun tidak bisa ikut campur dalam segala urusan bisnisnya. Tapi bukankah Kekaisaran Bintang Pedang itu sangatlah kuat sampai-sampai ditakuti oleh keempat wilayah lainnya? Lantas, apakah mungkin mereka benar-benar tunduk pada sebuah perusahaan dagang? Tentu hal itu adalah hal yang mustahil. Tetapi bisa dibayangkan bahwa sekuat apapun Kekaisaran Bintang Pedang, pada akhirnya mereka akan tetap membutuhkan emas dan perak untuk menjalankan kekaisaran. Alasan inilah yang membuat kekaisaran tidak bisa mengusik Haichuan. Itu karena mereka membutuhkan Haichuan sebagai salah satu sumber dana terbesar mereka. Mereka perlu menukar segala hasil bumi dan juga hasil tambang mereka ke wilayah lain, dan Haichuan adalah salah satu perantaranya. Karena itu, Haichuan sangat dihormati oleh Kekaisaran Bintang Pedang. Dan jika mereka punya bisnis, kekaisaran pun tidak akan ikut campur dengan mudah. Selain itu, Haichuan telah beroperasi selama ribuan tahun dan mereka selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Jadi tidak ada perselisihan besar yang terjadi di antara Kekaisaran Bintang Pedang dan juga perusahaan dagang Haichuan. Sekarang yang menjadi tujuan Sofan tentu saja adalah Haichuan, karena mereka adalah perusahaan komersil dengan bisnis yang sangat besar. Mereka bahkan memiliki kewenangan untuk menggunakan susunan teleportasi untuk mempermudahkan proses pengiriman barang ataupun bisnis lainnya ke 4 wilayah lain. Yang menarik adalah di seluruh benua, hanya Haichuan sendiri yang memiliki kewenangan secara pribadi untuk menggunakan susunan teleportasi. Selain mereka, susunan teleportasi hanya bisa digunakan oleh otoritas tertinggi di tiap-tiap wilayah dan juga melalui persetujuan dari Kekaisaran Bintang Pedang, alias Baili Jingwei, ataupun Sang Kaisar sendiri atau yang dikenal sebagai Raja Pedang yang tak terkalahkan. Jadi bisa dibayangkan keistimewaan dari perusahaan dagang Haichuan. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya,
bahwa selain perusahaan dagang Haichuan, semuanya itu harus melewati persetujuan dari Kekaisaran Bintang Pedang. Jadi Kekaisaran Bintang Pedang tidak pernah merasa takut jika sampai ada serangan dadakan ke arah Zhongzhou melalui formasi teleportasi ini, karena semuanya ada di bawah kendali Kekaisaran Bintang Pedang. Selain itu, masih ada 9 Raja Pedang yang kemampuannya setara dengan para petinggi dari masing-masing wilayah. Karena itu Zhongzhou tidak pernah merasa takut, seolah ini justru menjadi bukti kekuatan mutlak mereka di hadapan lawan. Namun meski begitu, kota Jujin tetap memiliki sistem dan juga aturan di dalamnya, termasuk tuan kota yang kini dipegang oleh Baili Jingyun. Meski dia adalah tuan kota, tapi sebenarnya dia hanyalah orang biasa saja dari keluarga kerajaan. Bahkan setelah berumur lebih dari 300 tahun, dia masih terjebak di ranah visi dewa. Jadi kita bisa membayangkan bahwa orang ini sebenarnya adalah orang yang tidak kompeten. Dengan pimpinan yang tidak kompeten ini, jelas kekuatan utama di tempat ini menjadi penguasa dari balik layar. Jadi singkat cerita, kekuasaan dan kebijakan dari kota Jujin sebenarnya ada di tangan perusahaan dagang Haichuan. Zhou Fan telah memahami semua ini, jadi dia tidak ragu sama sekali untuk datang ke gerbang kota. Gerbang kota itu sangat megah dengan lapisan emas dan juga batu giok. Lalu dia pun perlahan masuk melewati kedua buah pilar besar itu. Zhou Fan berjalan sambil menggendong Sange di punggungnya. Bahkan setelah seluruh lukanya kini telah sembuh dan dia juga sudah terlihat membaik, tapi Sange saat ini masih belum sadarkan diri. Dan ini masih menjadi alasan kenapa Zhou Fan memutuskan untuk kembali ke Shizhou. Dan selama perjalanan ini, Zhou Fan telah banyak memurnikan pil untuk Sange, tapi sayang sekali tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Sepertinya hanya Kunpeng ataupun Long Zhu yang bisa mendeteksi akar masalah yang ada di dalam tubuh Sange. Kini Zhou Fan berjalan di tengah keramaian. Dia terus menerobos kerumunan dan melihat ke kanan dan ke kiri seolah mencari sesuatu. Sampai tiba-tiba dia berhenti dan matanya pun tampak berbinar. Senyuman pun terlihat jelas pada wajahnya sekarang. Dia kini berada di depan sebuah halaman yang luas, yang mana di sana terlihat ada gerbang besar dengan 2 penjaga di ranah Soul Fusion. Mereka hanya berdiri seperti patung dan menjalankan tugas mereka. Tatapan mereka lurus ke depan dan tidak menunjukkan ketertarikan apapun. Lalu di bagian tengah gerbang besar itu terdapat tulisan Perusahaan Dagang Haichuan. Sepertinya sudah saatnya untuk memulai bisnis, kata Zhou Fan yang kini terlihat menyeringai, lalu dia kemudian melangkah maju ke depan. Tapi sebelum dia melewati gerbang, tiba-tiba 2 tangan menyilang dan menghentikan langkah Zhou Fan. Zhou Fan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat 2 penjaga yang tadi berdiam diri seperti patung, kini tidak mengizinkan dia masuk. Sesungguhnya ini seperti nostalgia, karena Zhou Fan sendiri pernah mengalami hal yang serupa ketika berada di pavilion Qianlong. Saat itu keluarga baru saja dihancurkan, dan Zhou Fan ingin membentuk aliansi dengan pavilion Qianlong. Tapi yang berbeda kali ini, bahkan jika kedua penjaga itu menghentikan Zhou Fan, tidak ada sedikit pun penghinaan di wajah mereka. Malahan kedua penjaga itu langsung membungkuk dan berkata dengan sopan, "Tuan, bolehkah saya bertanya, ada kepentingan apa sampai Anda datang kemari?" "Ini tentang bisnis." "Bisnis apakah itu?" "Apakah aku perlu memberitahu kalian? Panggil bos kalian dan aku akan mengatakannya sendiri," kata Zhou Fan dengan acuh tak acuh. Zhou Fan sendiri tidak peduli pada 2 penjaga ini. Bahkan jika mereka tetap memaksa untuk menghentikan langkahnya,
maka dia tidak akan segan untuk memberikan pelajaran pada mereka. Tapi sekali lagi, hal yang tak terduga terjadi. Penjaga itu kembali berkata dengan ramah, "Tuan, mohon tidak salah paham. Siapapun yang datang ke perusahaan kami adalah pelanggan, dan kami akan memperlakukan pelanggan layaknya raja. Tapi setiap pelanggan memiliki kepentingan dan bisnisnya masing-masing. Untuk standar bisnis yang akan kami jalankan di sini adalah bisnis kelas tinggi, dan kami hanya berurusan dengan para pelanggan besar. Jadi maafkan kami. Jika bisnis yang Anda bawa tidak cukup besar, kami akan menyarankan untuk pergi ke toko cabang milik kami. Lokasinya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 500 meter dari tempat ini. Kami akan sangat berterima kasih atas pengertian dari Anda." Sofwan terlihat mengangkat alisnya dan juga tampak terkejut. Baru kali ini dia mendapatkan perlakuan yang ramah dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda merendahkan sama sekali. Dia pun merasa puas di dalam hatinya. Dia kini bisa mengerti kenapa Haichuan sampai bisa mendapatkan reputasi yang baik dari berbagai wilayah di benua ini. Sofwan kini tidak banyak bicara. Dia juga tidak merasa harus membuat keributan di tempat ini. Jadi dia mengeluarkan beberapa barang dari cincinnya. Lalu muncul botol porselen serta beberapa kristal yang berkilau. Lalu dia berkata, "Lihatlah sendiri, kurasa bisnis yang kubawa cukup besar untuk dibawa ke tempat ini." Batu roh suci? Mata kedua penjaga itu terlihat terbelalak. Mereka pun hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lalu penjaga lain berkata, "Batu roh suci adalah barang langka yang hanya bisa dimiliki oleh mereka dengan identitas yang tidak biasa. Siapa sebenarnya tuan ini?" Penjaga lain segera menepuk penjaga yang baru saja bicara itu. "Maafkan atas ketidaksopanan kami, tuan. Silakan, Anda adalah pelanggan yang sangat berharga untuk kami. Tolong maafkan ketidaksopanan ini." Sofwan sendiri melirik mereka. Ingat, kredibilitas perusahaan Haichuan sudah terjaga selama ribuan tahun. Jika bos kalian mendengar tentang apa yang kalian lakukan hari ini, aku yakin kalian bisa dihukum mati. Jadi lain kali, perhatikan sikap kalian. "Maafkan kami, tuan. Mohon maafkan kami. Kami terlalu banyak bicara." Segera kedua penjaga itu membungkuk lagi dan memohon ampun. Keringat dingin pun sampai terlihat mengalir di pelipis mereka. Wajah mereka kini benar-benar ketakutan. Itu adalah hal yang wajar. Lagi pula perusahaan ini memiliki aturannya sendiri. Tidak seharusnya penjaga terlalu ikut campur dengan urusan pelanggan, kecuali bos mereka yang meminta. Jadi tidak seharusnya mereka lancang seperti hari ini. Tapi di sisi lain kita juga bisa mengerti akan tindakan mereka. Lagi pula Sofwan itu hanyalah ahli di ranah visi dewa. Jadi wajar jika mereka berpikir kalau bisnis yang Sofwan bawa hanyalah kelas menengah ke bawah. Itu ibarat ada mas-mas yang gak jelas pakai celana sobek-sobek dan baju partai lalu kemudian mencoba masuk ke hotel bintang 5. Otomatis para security pun akan langsung mencoba untuk menghentikan mas-mas itu. Analoginya seperti itu. Tapi siapa yang menyangka bahwa ternyata seorang laki-laki bulukan dan sambil membawa seorang anak kecil yang ada di punggungnya, ternyata justru akan menjadi pelanggan kelas atas. Kini Sofwan hanya diam tanpa mengatakan apapun. Dia juga tidak ingin mencari kesalahan mereka. Dia mengatakan itu sebelumnya hanya untuk menakut-nakuti para penjaga ini. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sampai sebuah seruan tiba-tiba terdengar di sana. "Ada apa ini? Siapa yang membuat keributan di halaman perusahaan dagang Haichuanku?" "Tuan muda kedua," seru kedua penjaga itu sambil memberi hormat. Ini seorang pria muda mengenakan pakaian brokat dan aksesoris dari batu giok berjalan keluar dari gerbang. Sofwan melihat pria muda itu dan kemudian berkata,
Aku dengar bahwa tuan muda kedua dari perusahaan dagang haicuan adalah orang yang sangat terkenal karena sering membuat onar. Sepertinya hari ini pun dia datang untuk memberi ayahnya masalah lagi. "Apa kau sudah menyelesaikan omong kosongmu itu?" kata tuan muda kedua sambil menatap tajam ke arah Sofan. Dia benar-benar langsung marah ketika mendengar sindiran dari Sofan. Tangannya kini tampak terkepal dan kekuatan jiwanya pun segera meledak. Dia adalah seorang ahli dari ranah Soul Fusion tahap 3. Lalu dengan penuh amarah dia berkata, "Dari mana anjing gila ini berasal? Tidak hanya membuat onar di depan pintu gerbang orang lain, tapi dia juga sangat tidak sopan pada tuan muda ini. Sepertinya dia sudah bosan hidup." Kekuatan tuan muda kedua sekali lagi dilepaskan dan memberikan tekanan ke arah Sofan. Tapi kedua penjaga dengan sigap berdiri di depan Sofan dan menahan kekuatan itu. Tuan muda kedua justru terlihat semakin geram. "Apa yang kalian lakukan? Tuan muda ini sedang membela kalian dan memberi pelajaran pada orang asing ini. Lantas kenapa kalian justru berani menghentikanku?" Tuan muda kedua, mohon untuk tenang. Tuan telah memberitahu kami bahwa perusahaan kita sangat menghargai perdamaian dan tidak boleh bertindak kasar pada pelanggan. Terlebih jika pelanggan itu memiliki status yang tinggi seperti bangsawan atau di atasnya. Pelanggan ini mungkin adalah orang dari keluarga kerajaan. Jadi mohon Tuan jangan terlalu impulsif, kata kedua penjaga itu yang kini terlihat tertekan dan juga memelas. Tapi tuan muda kedua langsung melambaikan tangannya dan dengan penuh amarah dia berkata, "Persetan! Apa hubungannya dengan keluarga kerajaan? Aku tidak peduli itu. Dia telah membuat keonaran di sini, maka dia harus menerima pelajarannya." "Tuan, ini hanyalah kesalahpahaman. Tolong tenanglah." Melihat semua ini, Sofan tidak hentinya mencibir. Tuan muda kedua memang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Kamu benar-benar adalah pria yang sembrono. Bahkan jika kamu memiliki beberapa keterampilan, tidak seharusnya kamu menjadi sombong. Hanya dengan mengandalkan latar belakangmu, kau bertindak semena-mena. Jika bukan karena statusmu itu, kedua penjaga ini pasti sudah memukulmu sampai masuk ke dalam rahim ibumu lagi. Mendengar semua itu, tuan muda kedua menjadi semakin geram. Wajahnya memerah dan kekuatan jiwanya pun terus membengkak. Sedangkan kedua penjaga kini tampak semakin tertekan. Mereka tidak bisa membiarkan Sofan cedera karena dia adalah pelanggan yang berharga. Tapi mereka juga tidak bisa melawan tuan muda kedua mereka. Sedangkan tuan muda kedua kini langsung berseru, "Kalian berdua lebih baik menyingkir. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau kalian ikut terluka." Segera tuan muda kedua menghentakkan kakinya dan menyerang ke arah Sofan dengan momentum yang sangat mengerikan. Kedua penjaga tampak ketakutan. "Tuan muda, tolong jangan paksa kami." "Aku akan memaksamu jika kalian tidak mau menyingkir. Anak ini sudah kelewatan dan aku tidak akan membiarkannya," seru tuan muda kedua dengan penuh niat membunuh. "Tuan muda kedua, tolong jangan bertindak ceroboh. Tuan ini adalah pelanggan yang sangat berharga. Jika Anda melakukan ini, itu akan menimbulkan masalah besar untuk perusahaan kita. Jika Anda terus memaksa, maka kami pun tidak ada pilihan lain selain menahan Anda." Bang! Tiba-tiba tubuh kedua penjaga itu bergetar. Sebuah pukulan bersarang di tubuh mereka. Tapi kedua penjaga itu memiliki jiwa pedang yang kuat dan telah menyatu dengan tubuh fisik mereka. Karena itu tubuh mereka pun menjadi sekeras baja. Tapi sebaliknya, tuan muda kedua masihlah ahli di awal ranah Soul Fusion. Jika dibandingkan dengan kedua orang ini, dia sebenarnya bukanlah apa-apa. Jadi pada akhirnya, tuan muda kedualah yang justru terkena ribon. Dia merasa seperti sebuah pedang menembus tubuhnya.
Dia pun segera mundur beberapa langkah dan dia pun mendapatkan beberapa luka. Kedua penjaga itu semakin panik. "Tuan Muda Kedua, kenapa kamu tidak menghindar?" Tapi Tuan Muda Kedua kini menyeringai. Dia tampak tenang dan cahaya dingin melintas di kedua bola matanya. "Dua jiwa pedang kalian memang bagus. Tapi apa kalian pikir itu cukup untuk melukaiku? Kekuatan kalian belum terasah. Jadi lebih baik kalian banyak berlatih lagi di masa depan." Ini? Kedua penjaga itu tiba-tiba terkejut. Mereka sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Kini Tuan Muda Kedua kemudian berkata, "Aku juga adalah ahli di ranah Soul Fusion, dan jiwaku bukan jiwa sembarangan. Jiwaku adalah jiwa es yang langka. Karena itu tubuh fisikku pun berubah menjadi es yang tidak berbentuk. Bahkan jika jiwa pedang kalian bisa melukaiku, tapi itu masih terlalu cepat 100 tahun. Selama kalian tidak bisa menggunakan jiwa pedang kalian dengan maksimal, kalian tidak akan punya kesempatan untuk menyentuhku. Sadarilah kekurangan kalian dan teruslah berlatih." Tubuh kedua penjaga itu pun kini menjadi semakin kaku. Lalu perlahan tubuh mereka mulai diliputi oleh kristal-kristal es. Mulai dari kaki dan tangan mereka. Kedua penjaga itu pun kini tampak ketakutan, tapi mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Lalu setelah mengatakan itu, Tuan Muda Kedua melewati kedua penjaga itu dan berjalan ke arah Sofan. Sambil melangkah, luka yang ada di tubuhnya pun seperti tertutup oleh lapisan es dan perlahan menghilang, seperti sama sekali tidak pernah ada bekas luka di tempat itu. Melihat semua ini, Sofan menyeringai. Dia tahu benar kemampuan dari Tuan Muda Kedua ini. Lagi pula dia juga adalah salah satu pemilik dari jiwa domain seperti Tuan Muda Kedua. Pada dasarnya jiwa dibagi menjadi 3 jenis seperti yang sudah pernah kita bahas dulu. Jiwa binatang, jiwa benda, dan jiwa domain atau jiwa elemen. Ada yang nyebut jiwa elemen soalnya. Jika jiwa binatang dan jiwa benda memiliki kemampuan untuk memperkuat tubuh fisik, tapi jiwa domain justru membuat tubuh fisik bisa menyatu dengan alam. Jiwa domain juga adalah jiwa yang sangat langka. Jiwa ini sulit untuk diatasi, kecuali lawan memiliki keahlian yang tinggi. Misalnya seperti Dan Kingsen yang sudah mencapai pencerahan. Dia bisa menghancurkan jiwa domain dengan sangat mudah. Tapi jika itu hanyalah ahli biasa dengan kultivasi yang tidak jauh berbeda, maka jiwa domain akan jauh lebih unggul daripada 2 jiwa lainnya. Kini Tuan Muda Kedua melewati kedua penjaga itu dan berjalan ke arah Sofan dengan penuh kemarahan di wajahnya. "Kau tidak membunuh mereka?" tanya Sofan tiba-tiba. Bukankah kedua orang ini baru saja menyerang tuannya sendiri? Bukankah sebagai anjing penjaga mereka sudah tidak sopan dan harus diberi pelajaran? Kelopak mata Tuan Muda Kedua bergetar dan menatap Sofan dengan tatapan tajam. "Baru saja mereka berdua berusaha menyelamatkan hidupmu. Tapi beginikah caramu untuk membalas mereka? Bahkan kau ingin aku membunuh mereka." Membalas? Apa yang harus aku balas pada mereka? Lagi pula sejak awal aku di sini untuk berbisnis. Jadi aku adalah tamu kalian. Mereka hanya melakukan tugasnya dan kewajibannya sebagai penjaga untuk menjaga reputasi dari perusahaan ini. Jadi itu tidak ada urusannya denganku. Diam. Tubuh Tuan Muda Kedua semakin bergetar. Dia dipenuhi dengan amarah saat ini. Tangannya segera dipenuhi oleh gelombang kekuatan dan ia lepaskan ke arah Sofan. Tapi saat pukulan itu hendak mengenai Sofan, tiba-tiba dia berhenti. Sofan kemudian dengan santai berkata, "Kenapa kau berhenti? Apa kau takut kalau aku benar-benar anggota keluarga kerajaan?" Sepertinya kau bukanlah tuan muda yang sembrono seperti yang pernah ku dengar sebelumnya. Kalau begitu sekarang berlututlah untuk menebus semua kesalahanmu.
Omong kosong. Aku bahkan tidak pernah peduli akan latar belakangmu. Kau sudah membuat tuan muda ini naik pitam dan hari ini pasti aku akan membunuhmu. Tapi setidaknya turunkanlah anak kecil itu. Aku tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah, kata tuan muda kedua. Sofan kemudian menoleh ke samping dan dia kemudian tersadar bahwa semua itu ternyata bukan karena dia berasal dari keluarga kerajaan, tapi semua itu karena Sange. Memikirkan semua itu, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Sofan. Lalu dia perlahan mengangguk dan kemudian maju ke depan. Sofan mendekati tuan muda kedua. Itu memang mengejutkan. Tuan muda kedua pun tidak tahu apa yang sebenarnya Sofan ingin lakukan. Bang! Tiba-tiba saja dia merasakan rasa sakit di bagian perut dan tubuhnya pun mandek sampai muntah seteguk darah. Lalu saat dia melihat ke bawah, kini sebuah kepalan tangan dengan aura merah menekan perutnya yang tampak mengerikan. Tidak. Bagaimana mungkin? Aku seorang ahli di ranah soul fusion dengan jiwa domain. Bagaimana aku bisa dipukul oleh ahli dari ranah visi dewa? Darah terus mengalir dari bibir tuan muda kedua dan kepalanya pun mulai terasa berat. Dia pun akhirnya berlutut dan tubuhnya gemetar. Jiwa domain memang tidak terkalahkan, tapi itu bukanlah masalah besar untukku. Lagi pula, seorang yang terlihat lemah belum tentu dia benar-benar lemah. Kamu harus memahami itu mulai dari sekarang. Aku tidak membunuhmu karena kau cukup menarik, dan aku akan mengingatmu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bekerja sama di masa depan. Tunggu. Perlahan kesadaran tuan muda kedua mulai memudar dan akhirnya dia pun jatuh pingsan. Ya, lengan kilin Sofan memang bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Semakin kuat Sofan, semakin bagus juga caranya untuk menggunakan kekuatan lengan kilinnya. Dan dengan begitu dia cukup mampu untuk menghancurkan jiwa domain dari ahli di ranah soul fusion jika dia mau. Setelah itu Sofan pun kembali berjalan tanpa menghiraukan dua penjaga yang sudah membeku dan juga tuan muda kedua yang kini jatuh pingsan. Dia langsung menuju aula dari perusahaan dagang Haijuan. Kini Sofan berdiri di depan sebuah bangunan yang terbuat dari batu giok dan berlapis emas. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Banyak ukiran naga yang sangat indah dan tidak mudah untuk ditemui. Dan di depan semua keindahan itu, mineral biasa seolah tidak memiliki harga diri lagi. Inilah kekayaan dan kehormatan dari sebuah perusahaan dagang nomor 1 di dunia. Kemudian seorang pria tua melihat Sofan. Dia adalah salah satu resepsionis yang sudah bekerja di sana selama ratusan tahun. Dan melihat seorang pemuda yang bisa sampai di tempat itu, dia tahu bahwa Sofan pasti sudah memenuhi kualifikasi untuk berbisnis. Jadi dia segera menyambutnya dengan hormat. Tuan, saya tidak tahu apakah tujuan Tuan kali ini datang untuk mengunjungi kami. Aku datang untuk berbisnis. Orang tua itu juga adalah seorang ahli di ranah soul fusion. Tapi dia adalah orang yang sangat berpengalaman. Bahkan jika orang yang datang berasal dari ranah visi dewa, dia tetap akan memperlakukannya dengan sangat baik. Ini memberikan 1 poin plus bagi Sofan. Lalu orang tua itu membungkukkan badannya dan berkata, "Jika begitu, mari ikuti saya, Tuan. Perusahaan kami menghargai privasi dari pelanggan. Tidak peduli apapun bisnis yang Anda bawa, kami akan menyediakan ruang VIP terlebih dahulu. Jadi Tuan tidak perlu merasa khawatir." Sofan mengangguk dan terlihat kagum. Perusahaan ini memang cukup ketat dan menjaga privasi dari pelanggannya dengan sangat baik. Ini memang adalah rute teraman yang bisa dia pilih sekarang. Setelah itu orang tua tadi membawa Sofan ke sebuah ruangan lalu menutup pintu dan membentuk segel di tangannya. Segera sebuah formasi pelindung terbentuk di sana dan tidak ada satupun yang ada di luar
bisa mendengar apa yang mereka bincangkan. Begitupun sebaliknya. Lalu orang tua itu tertawa kecil dan membungkuk lagi. "Tuan, sekarang kita bisa berbicara dengan tenang." Sofan menyeringai. Perusahaan Haichuan benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kalian sangat totalitas dalam setiap pelayanan. Aku sungguh merasa puas. Terima kasih Tuan untuk pujiannya. Ini adalah SOP kami, dan kami akan selalu menjaganya sepanjang waktu. Itu bagus. Aku tidak sabar apakah perusahaan ini dapat memuaskanku dalam hal bisnis kali ini, kata Sofan dengan santai sambil membangun mood dalam perbincangan itu. Orang tua itu pun kemudian tertawa ringan. "Tuan, perusahaan kami telah menjaga kredibilitasnya dalam 5 wilayah selama ribuan tahun. Tidak peduli bisnis apa yang Anda miliki, kami pasti akan membuat Anda puas. Dan jika kami tidak bisa melakukan bisnis dari Anda, saya khawatir tidak ada satupun perusahaan dagang lain yang bisa mengambil bisnis Anda." Itu adalah sebuah rasa percaya diri dan juga kebanggaan dari perusahaan yang telah berdiri selama ribuan tahun. Meski terkesan sombong, tapi ini sesungguhnya adalah rasa bangga yang ingin mereka tunjukkan. "Aku mengharapkan itu." Wajah Sofan tampak dingin. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jadi intinya aku ingin menggunakan susunan teleportasi ke wilayah lain. Jika Anda mengerti bisnis apa yang aku inginkan, maka apakah perusahaan ini bersedia untuk menerimanya?" Wajah orang tua itu tiba-tiba terkejut. "Tuan, jadi Anda ingin meminjam bisnis kami?" "Ya, apakah ada masalah? Apa aku tidak boleh melakukannya?" Tidak Tuan, bukan seperti itu. Tapi..." Wajah orang tua itu agak tertekan. Lalu setelah menghela nafas, dia pun berkata, "Tapi bisnis ini tidak hanya dipegang oleh kami, tapi juga membutuhkan instruksi dari pemilik kota. Kita tidak bisa mengoperasikan itu kapanpun kami mau. Kami juga harus membicarakan ini terlebih dahulu dengan para petinggi di perusahaan kami. Sekarang Tuan tunggulah sebentar. Saya akan memanggil salah satu tuan kami." Segera orang tua itu pun kemudian membentuk segel dan melepaskan formasi di sekitarnya. Dia segera membungkuk dan mundur dari tempat itu. Melihat ini, Sofan pun tahu bahwa sepertinya ini akan lebih mudah untuk ditangani. Dia hanya harus menunggu sejenak. Setelah beberapa saat, sebuah suara langkah kaki mendekati pintu, dan pintu pun terbuka. Kini pria itu kembali bersama dengan seorang pria muda yang terlihat berusia 20-an tahun. Tapi dia juga telah berada di ranah soul fusion. Jadi Sofan bisa menyimpulkan bahwa orang ini telah berusia hampir 100 tahun. Orang tua itu buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan, beliau ini adalah putra tertua dari pemilik perusahaan kami, Wu Ranze. Beliau juga adalah salah satu eksekutif yang menjalankan bisnis ini. Dan bisnis yang Anda bawa setidaknya harus didiskusikan bersama dengan tuan muda kami ini." "Halo Tuan, saya dengar Anda menginginkan sebuah bisnis besar dengan kami," kata Wu Ranze yang langsung memberi hormat. Dia memang berbeda dengan adiknya yang sangat barbar. Peringainya terlihat baik dan layak untuk menjadi ahli waris dari perusahaan sebesar ini. Sofan pun sebelumnya sudah mendengar desas-desus tentang orang ini, jadi dia sudah punya gambaran tentang akhlaknya. Sofan pun tidak heran dengan sikap yang ditunjukkan oleh Wu Ranze. Tapi entah mengapa, seperti ada sesuatu yang hilang dari orang ini. Ada sedikit ketidaksenangan dari Sofan pada orang ini. Tapi sekarang yang lebih penting, Sofan segera mengangguk dan berkata, "Ya, kali ini aku datang untuk mendiskusikan bisnis dengan perusahaanmu." "Oh begitu, baiklah. Jadi Tuan, mungkin Anda tidak tahu bahwa meski jalan bisnis kami terlihat penuh dengan kekuasaan, tapi kami tetap berada di bawah kontrol pengawasan tuan kota. Perlu persetujuan antara kedua belah pihak untuk bisa beroperasi.
Dan 1 tahun lalu kami telah mengajukan beberapa persetujuan dengan tuan kota. Tapi kami sudah mencapai batas untuk tahun ini. Kami mungkin tidak akan bisa lagi melakukannya di tahun ini. Zovan tahu dengan jelas bahwa semua ini hanyalah trik marketing dari perusahaan ini. Dia pun kemudian berkata, "Bisnismu sangatlah besar. Apakah kamu memang perlu mengajukan persetujuan setiap kali meminta sebuah bisnis seperti ini?" "Ya Tuan, ini adalah kesepakatan yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Karena bagaimanapun kekuatan kami tidak bisa bersaing dengan kekuatan dari Kekaisaran Bintang Pedang. Tuan harusnya juga bisa mengerti akan hal ini." "Ya, aku bisa mengerti. Jadi bagaimana jika kalian mendapatkan izin dari tuan kota? Apakah kita bisa menjalankan bisnis ini?" "Tentu saja Tuan. Selama tuan kota menyetujui, maka kita bisa menggunakan susunan teleportasi. Tidak peduli apapun yang Anda angkut, budak, senjata, obat-obatan terlarang pun kami akan membawanya dan menjaga kerahasiaannya. Ini adalah kewenangan kami sebagai sebuah perusahaan Haijuan." Sungguh reputasi yang bagus. Sudut mulut Zovan tampak menyeringai ketika mendengar itu. Zovan benar-benar sudah mendapatkan banyak informasi sebelum datang ke kota ini. Bahwa dia juga tahu kalau tuan kota di sini tidak lebih dari seorang boneka. Dia adalah orang yang bahkan tidak peduli pada pemerintahan dan dibutakan oleh kekayaan. Jadi selama perusahaan Haijuan menerima bisnis ini, mereka pun pasti akan membuat tuan kota menyetujuinya juga. Seperti yang Ane katakan di awal, perusahaan ini memiliki keistimewaannya sendiri, dan seluruh kota ada di bawah pengaturan dari perusahaan Haijuan. Di sini Wuranze hanya menggunakan trik marketing untuk menarik keuntungan yang lebih besar ke sisi mereka. Tapi Zovan sudah menduga semua itu, jadi dia sudah mempersiapkan segalanya. Karena itu Zovan pun kini tersenyum dan kemudian berkata, "Putra tertua memang adalah orang yang sangat berbakat dan sesuai dengan reputasinya." Wuranze segera membungkuk dan tersenyum. "Terima kasih Tuan atas pujiannya." "Baiklah, kalau begitu mari kita bicarakan tentang bisnis ini. Aku ingin tahu apakah bisnis yang kubawa ini cukup untuk membuat tuan kota menyetujuinya." "Tidak masalah, maka mari lihat bisnis yang Anda bawa," kata Wuranze sambil tertawa kecil. Zovan pun mengangguk. Ini adalah bisnis yang bahkan tidak pernah ada selama ribuan tahun. Mungkin Anda sendiri akan terkejut. "Oh, bisakah Anda memberitahu saya apakah bisnis ini?" "Baiklah, tapi sebelum negosiasi ini dimulai, aku ingin menunjukkan sesuatu pada tuan muda." Zovan kemudian mengeluarkan potongan batu roh suci dan juga botol porselen kecil, lalu menyerahkannya. Mata Wuranze tampak terbuka lebar. "Batu roh suci dan pil roh kelas 11? Tuan, apakah ini adalah bisnis yang Anda bicarakan? Bahkan jika benda-benda ini adalah komoditas langka, tapi itu tidak akan cukup besar untuk bisa membuat kesepakatan dengan kami." Zovan tersenyum dan kemudian berkata, "Tuan, Anda terlalu terburu-buru. Bukankah sebelumnya aku sudah mengatakan bahwa aku akan menunjukkan sesuatu sebelum kita mulai bernegosiasi?" Wuranze tercekik oleh seorang asing yang tidak ia kenal. Wuranze tersadar bahwa benda ini hanyalah digunakan untuk menunjukkan identitasnya saja. Lalu karena kecerobohannya ini dia kemudian berkata lagi, Kalau begitu Anda adalah..." "Tidak perlu mengatakannya," kata Zovan memotong. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meski perusahaan ini tidak menyelidiki detail tentang pelanggannya demi keamanan, tapi aku hari ini menunjukkan diri supaya kalian mengerti akan posisiku. Aku adalah alkemis tingkat 10 dan aku biasa menggunakan batu roh suci untuk alat penukaran dengan pil yang telah kubuat. Seharusnya kalian sadar akan posisiku sekarang, dan aku cukup memiliki syarat untuk melakukan bisnis dengan kalian."
Wuranze agak terkejut dengan pernyataan ini. Dia menoleh ke samping dan melihat orang tua yang ada di sana. Ada sedikit pertukaran pemahaman di antara mereka. Sampai akhirnya Wuranze membungkuk dan berkata, "Tuan, jika benda ini hanya Anda gunakan untuk menunjukkan identitas Anda, kami tidak memerlukannya. Karena setelah Anda melewati pintu gerbang kami, Anda adalah tamu terhormat. Apapun bisnis yang Anda tawarkan, kami pasti akan menyambutnya dengan tulus." Tapi Zofan tertawa pelan. Aku pun mengetahui hal itu. Siapapun yang melewati pintu gerbang akan diperlakukan sebagai tamu terhormat. Tapi aku tidak melewatinya dengan benar. Jadi aku perlu menunjukkan identitasku untuk membuat kalian merasa yakin bahwa bisnis yang aku bawa ini akan menguntungkan. Meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak itu sangatlah penting menurutku. Tunggu Tuan, Anda tidak melewati pintu gerbang dengan benar? Apa maksud Anda? Kata Wuranze dengan wajah yang tertegun. Ekspresinya benar-benar tidak bisa dijelaskan. Ya, aku datang dan aku merobohkan kedua penjaga di sana, kata Zofan dengan wajah serius. Mendengar itu Wuranze sangat terkejut dan tampak tidak percaya. Lagi pula dua penjaga itu berada di ranah Soul Fusion. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Selain itu tuan muda kedua kalian juga datang dan dia ingin mengusirku. Tapi aku membuatnya tengkurap di luar sana, kata Zofan yang kemudian semakin membuat wajah Wuranze terkejut. Zofan tidak mengatakan apapun dan hanya menunggu respon dari Wuranze saat ini. Sampai akhirnya Wuranze membungkukkan badannya dan berkata, "Mohon maafkan atas ketidaksopanan yang dilakukan oleh kedua penjaga itu dan juga adik saya yang ceroboh. Saya akan mengirim orang untuk mengurus mereka. Sekarang kami sadar akan niat baik dari Tuan. Jadi bisakah kita membicarakan tentang bisnis yang Anda bawa?" Zofan bisa melihat ketenangan dari Wuranze. Bahkan setelah mendengar dia membuat onar dan juga memukuli adiknya, dia masih tidak bergeming. Sungguh mental pedagang yang sangat bagus dan Zofan bisa tahu bahwa orang seperti ini jauh lebih mementingkan kekayaan daripada persaudaraannya sendiri. Menyadari semua ini, perlahan Zofan menyeringai. Pikiran tuan muda benar-benar terbuka. Padahal aku khawatir kalau tuan muda pun akan marah karena kekacauan ini. Tuan, Anda terlalu khawatir. Lagi pula saya sudah tahu temperamen dari saudara saya sendiri. Dia adalah orang yang suka membuat onar dan mungkin akan menyinggung para tamu. Karena itu saya juga meminta maaf akan tindakannya. Jadi bisakah kita bicara tentang bisnis yang Anda bawa? Kata Wuranze sambil tersenyum. Sebelum itu tolong lihatlah ini terlebih dahulu, kata Zofan yang kemudian mengeluarkan labu dan menyerahkannya. Wuranze mengambil labu itu dan membuka penutupnya. Wajahnya langsung terkejut ketika mencium aromanya. Gel Beihai? Apa? Gel Beihai? Seru orang tua yang ada di samping Wuranze. Tuan, ini adalah harta milik Beiso. Keberadaannya sangatlah langka. Tidak banyak orang yang memilikinya. Saya dengar bahwa benda ini hanya ada di tempat yang dijaga oleh monster Laut Utara. Mendapatkannya saja sudah sangat berbahaya. Bahkan 9 Raja Pedang bisa mati jika pergi ke sana. Itu adalah benda yang sangat berharga. Tuan, tolong jual ini pada kami. Berapa banyak pun yang Anda minta kami akan memberikannya. Zofan agak terkejut ketika melihat ekspresi dari kedua orang ini. Meski dia sendiri tahu kalau untuk mendapatkan benda ini tidaklah murah. Bahkan si Suor berkata bahwa mereka menghabiskan 10 juta batu roh suci untuk mendapatkannya. Tapi siapa sangka bahwa sisa-sisanya saja akan mendapatkan respon seperti ini. Lalu Zofan berkata, apakah benda ini memang seberharga itu? Benar Tuan, saya pernah mendengar bahwa cedera apapun akan langsung disembuhkan oleh benda ini.
Bahkan jika luka itu disebabkan oleh pedang suci, penjaga 5 wilayah pun akan bisa disembuhkan dalam sekejap mata. Tuan, Anda bisa mendapatkan ini, tapi Anda tidak mengetahui asal-usulnya, kata orang tua itu. Sofwan pun merenung sebentar, lalu dia perlahan mengangguk dan berkata, "Aku baru saja mendapatkannya, jadi aku tidak tahu tentang hal itu." "Baiklah, aku hanya ingin tahu berapa banyak yang bisa kamu tawarkan untuk benda ini." 30 juta batu roh suci, kata orang tua itu mendahului Wuranze yang ingin memberikan tawaran. Itu jelas membuat Sofwan merasa terkejut. Lagi pula dia memberi 20 juta batu roh suci pada gadis kecil itu. Jika sekarang sisa-sisanya saja ditawar sampai harga 30 juta, bukankah dia sama saja merampok mereka? Melihat Sofwan yang tidak bereaksi, Wuranze kemudian berkata dengan tegas, 50 juta. Pupil mata Sofwan menyusut. Dia tidak menyangka bahwa kali ini benda itu akan dihargai sampai harga 50 juta batu roh suci. Wuranze kini mulai khawatir karena Sofwan masih tidak bereaksi. Dia berpikir bahwa Sofwan merasa tidak puas dengan penawarannya. Lalu dia berkata lagi, "Tuan, saya tahu bahwa 50 juta itu masih terlalu murah untuk benda ini. Tapi saat ini kami hanya bisa mengumpulkan dana sekitar 50 juta batu roh suci. Kami tidak bisa menawarnya lebih tinggi lagi." Sofwan kini tahu bahwa benda ini sangatlah berharga dan membawanya pergi itu tidak lebih seperti sebuah pencurian. Jadi nanti dia harus kembali dan menemui kedua wanita itu dan membayar kekurangannya. Tapi yang lebih penting sekarang adalah bisnis. Sofwan segera menarik labu itu dan berkata, "Tuan, aku tidak pernah mengatakan kalau bisnis yang kutawarkan adalah benda ini. Aku hanya ingin bertanya dan memastikan harganya saja." Mendengar itu kedua orang ini tampak tercengang. Melihat labu itu masuk lagi ke dalam cincin penyimpanan Sofwan, mereka seperti kehilangan sesuatu dan tidak hentinya mengutuk di dalam hati. Tapi mereka harus bertahan. Sejauh ini Sofwan telah menunjukkan harta-harta yang sangat berharga. Jadi kesepakatan yang dia bawa pasti akan baik. Sofwan tersenyum dan kemudian berkata, "Lihatlah ini. Inilah yang ingin kutawarkan pada kalian." Sofwan mengeluarkan sebuah batu kristal yang berwarna hitam pekat. Dia kemudian menyerahkannya. Wuranze mengerutkan keningnya dan mengamati batu itu. Dia pun tampak bingung dan berkata, "Apa ini? Saya belum pernah melihat batu seperti ini sebelumnya. Saya bahkan tidak yakin apakah ini bisa digunakan sebagai bisnis atau tidak. Saya pikir lebih baik kita membicarakan JLBHI sebagai kontrak bisnis kita. Meski kami tidak memiliki cukup dana sekarang, tapi Anda bisa menginvestasikan itu pada kami dan kami akan memberikan banyak benefit pada Anda. Anda bisa yakin pada perusahaan kami yang telah ada selama ribuan tahun." Tapi Sofwan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa JLBHI memang sesuatu yang berharga. Tapi kemudian dia berkata, "Tuan, benda ini bukan sembarangan batu. Setelah kamu melihatnya, kamu akan sadar bahwa nilainya tidak lebih buruk dari dua benda yang sebelumnya kuperlihatkan." Wuranze tampak heran. Dia tidak yakin bahwa benda ini bisa menyaingi nilai dari JLBHI. Dia memperhatikan batu itu dan tampak kikuk. Dia sama sekali tidak bisa menemukan apapun yang istimewa darinya. Sofwan bisa mengerti ekspresi dari Wuranze, lalu kemudian dia berkata, "Sekarang, Tuan, coba gunakan Yuan Limu dan mobilisasi Yuan Limu sama seperti saat kamu berkultivasi. Kemudian, seraplah batu itu." Wuranze tampak mengerutkan keningnya. Lalu perlahan dia memobilisasi Yuan Li dan kemudian menyerap kekuatan dari batu itu. Segera energi Yuan mengalir dan masuk ke dalam tubuh Wuranze.
Mata Wuranze terbuka lebar. Dia terkejut saat Yuan Li langsung bergabung dengan kekuatan Yuannya sendiri. Dalam sekejap energi di dalam tubuhnya seolah terisi penuh dan dia seolah akan segera melakukan terobosan. Merasakan itu Wuranze jelas tercengang. Ini adalah hal baru yang tidak pernah dia temukan sebelumnya. Karena jika batu roh dan batu roh suci itu menyimpan energi yang besar dan mereka gunakan untuk berkultivasi, tapi mereka harus memurnikan energi itu lalu kemudian menjadikannya sebagai Yuan Li mereka sendiri. Dan proses pemurnian itu akan memakan waktu yang lama, bisa beberapa jam, beberapa hari, bahkan beberapa tahun. Tapi batu hitam yang Zofan berikan ini berbeda. Proses pemurnian itu tidak lagi terjadi, karena energi yang masuk ke dalam tubuh adalah Yuan Li yang murni. Jadi itu langsung bisa diserap oleh tubuh. Dan ini jelas adalah sesuatu yang sangat berharga. Bahkan itu bisa menjadi terobosan baru dalam dunia kultivasi. Memikirkan dampak besar ke depannya, Wuranze tampak tidak percaya. Dan pria tua yang ada di sampingnya mulai tampak khawatir dan berkata, "Tuan muda, apa Anda baik-baik saja?" Ya, ini jauh lebih dari kata baik." Wuranze langsung menatap Zofan. "Tuan, apa ini? Berapa banyak yang Anda miliki?" Zofan menyeringai. Dia tahu bahwa ikan telah memakan umpannya. Lalu kemudian dia berkata, "Itu adalah batu roh iblis. Dari kelima wilayah di benua ini hanya aku yang memilikinya. Dan aku masih punya beberapa lagi. Tapi aku ingin tahu apakah itu cukup untuk menjalankan bisnis denganmu." "Tentu saja Tuan, ini adalah bisnis terbesar yang pernah ada di perusahaan kami." Wuranze kini tampak sangat gembira. Gel Beihai adalah obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi batu roh iblis ini bisa memicu revolusi untuk seluruh pembudidaya di dunia. Siapapun yang memiliki ini bisa meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Bahkan saya bisa mengatakan, benda ini jauh lebih berharga daripada Gel Beihai. Jadi Tuan, apakah Anda mau mensuplai benda ini pada kami untuk seterusnya?" "Tuan muda, sepertinya kamu ingin memonopoli benda ini," kata Zofan sambil tertawa kecil. "Tentu saja Tuan. Lagi pula ini juga akan menguntungkan Anda. Jika hanya Anda yang memiliki ini, maka bekerja bersama dengan kami tidak akan membuat Anda menderita." Baiklah. Kalau begitu mari gunakan ini untuk melakukan bisnis." "Siap Tuan." "Lalu bagaimana dengan persetujuan Tuan Kota?" "Tidak masalah Tuan. Kami akan mengurusnya sesegera mungkin. Selama Tuan mempercayakan kesepakatan ini pada kami, maka kami akan melakukan segalanya." Zofan pun mengangguk. "Baiklah, aku akan pergi dulu dan menunggu kabar baik darimu." Zofan kemudian bangkit dan berniat untuk pergi. "Tunggu, Tuan. Tunggulah sebentar. Sebelum Anda pergi, saya ingin tahu ada berapa banyak yang Anda miliki sekarang. Setidaknya saya harus mendiskusikan itu pada ayah saya dan meyakinkan Tuan Kota." Apa kau takut kalau aku hanya menggertakmu saja?" "Tuan, tidak seperti itu. Tapi, ya baiklah. Setidaknya aku punya 100.000 batu roh iblis itu sekarang. Aku bisa saja menyerahkannya padamu nanti." Wuranze pun segera mengangguk. "Tentu Tuan, silahkan terima ini dulu. Ini adalah kartu nama dari perusahaan kami. Dengan ini Anda bisa pergi kemanapun Anda mau. Sebelumnya hanya ada 5 orang yang memiliki ini, dan sekarang Anda adalah orang ke-6. 5 orang? Ya Tuan. Hanya mereka yang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab atas 5 negara bagian yang bisa memilikinya. Kami juga membantu pengiriman untuk mereka juga," kata Wuranze sambil tersenyum. Zofan pun mengangguk lalu berkata, "Baiklah, aku akan memberimu 100.000 batu roh iblis ini sekarang juga. Kuharap aku akan segera menerima kabar baik darimu secepatnya." "Ah, benarkah? Jangan khawatir Tuan. Kami akan segera mengurusnya." Lalu kemudian mereka berdua menempelkan cincin mereka.
dan sejumlah besar batu hitam itu pun berpindah ke sisi Wuranze. Setelah selesai, Wuranze meminta orang tua di sampingnya untuk mengantarkan Zofan. Tapi sebelum dia pergi, seorang penjaga datang menemui Wuranze. Tuan muda kedua kini terluka. Dia diserang di depan gerbang." Wuranze menjawab dengan acuh tak acuh. "Tidak masalah, itu adalah buah dari tindakannya sendiri. Tetap jaga ketenangan dan jangan buat tamu terhormat kita merasa terganggu." Tapi di saat itu suara lain masuk ke dalam ruangan. "Bajingan, siapa kau sebenarnya? Kau berani menyerangku? Ayo lakukan pertarungan lagi dan aku pasti akan menghajarmu kali ini." Zofan menoleh dan bisa melihat bahwa orang yang baru saja datang itu adalah tuan muda kedua yang tadi dia hajar. Tapi sebelum Zofan membuka mulutnya, Wuranze langsung memarahinya. "Adik kedua, jangan bodoh. Kamu berani mengganggu tamu yang terhormat. Jika ayah tahu maka kamu akan mendapatkan hukuman. Apa kamu sudah lupa akan kejadian 3 tahun lalu?" Bodoh amat. Aku muak dengan para tamu terhormat itu. Aku Wurandong kali ini tidak akan kalah dari orang ini, kata Wurandong sambil menunjuk ke arah Zofan. Jadi nama tuan muda kedua adalah Wurandong. Mendengar itu, Zofan menyeringai. Wurandong. Dia akan mengingat namanya. Lalu tanpa mengatakan apapun, Zofan pun berbalik dan pergi bersama dengan orang tua yang ada di sampingnya. Wurandong ingin menghentikan Zofan, tapi Wuranze langsung melambaikan tangannya dan meminta para penjaga untuk membawa Wurandong pergi. Kali ini Wuranze harus segera menemui ayahnya. Ini adalah tangkapan yang besar dan akan membawa banyak keuntungan, baik untuk perusahaan dan juga untuk dirinya sendiri. Dan ya, Zofan sedang pergi sekarang. Jadi mari kita juga akhiri video ini di sini untuk hari ini. See you di next video dan bye.